pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Apik Rahman, ini wakilnya Abdul Rahman Bando, seorang birokrat senior. Nah, melihat dari kekuatan dari paslon Apik Rahman ini sendiri, sejauh mana keyakinan dari tim untuk bisa bersaing dengan kompetitornya seperti Imun yang ada sosok anak muda Andi Zunun, Dilan ada sosok anak muda juga Dr. Fadliananda, sosok dari paslon Adama ada sosok wanita Ibu Fatmanya. Kalau dari Apik Rahman sendiri seperti apa ini Pak Asra? Sebenarnya dari awal pada saat kami mencoba untuk menggodok pasangan itu ya, kira-kira siapa sosok yang paling cocok untuk mendampingi Pak Apik, maka tim itu berkesimpulan karena Pak Apik ini kan berlatar belakang pengusaha, berlatar belakang profesional, maka dia mesti dilengkapi oleh orang yang berlatar belakang birokrasi, ya, agar melengkapi kemampuan dan pengetahuan Pak Apik dalam mengelola birokrasi pemerintahan ke depan. Itu yang pertama, pertimbangan kami. Kemudian yang kedua, selain pertimbangan kapasitas dan kapabilitas, pertimbangan yang kedua itu adalah pertimbangan geopolitik, gitu ya. Kita tahu bahwa Pak Abdul Rahman Bando itu adalah orang Indrekang asli, dan seperti dari beberapa data-data statistik yang ada, ya kelompok Masen Rempuli itu tetap lumayan solid dan besar di Kota Makassar, gitu ya. Kemudian yang ketiga, selain pertimbangan kapasitas dan geopolitik, pertimbangan yang ketiga itu adalah pertimbangan perwakilan afiliasi ormas, gitu ya. Pak Apik ini secara keormasan itu agak dekat ke NU, sedangkan Pak Abdul Rahman Bando itu agak dekat ke Muhammadiyah. Dan seperti yang kita ketahui, dua organisasi masyarakat Islam ini cukup besar pengaruhnya, termasuk terhadap preferensi politik para pemilih di Kota Makassar. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan lah, gitu ya. Tapi saya begini, kami yakin bahwa orang-orang yang maju sebagai atau tokoh-tokoh atau figur-figur yang maju dalam pilwali ke Makassar ke depan ini adalah putra-putri terbaik Kota Makassar. Artinya siapapun yang maju itu bukan bukan hasil dari proses 1-2 hari, ya banyak pertimbangan lah ya. Pertimbangan kandidat itu sendiri, ya pertimbangan dari partai-partai pengusung, kemudian jejaring pendukung dan relawan. Artinya siapapun kombinasi atau konfigurasi pasangan kandidat itu merupakan hasil proses panjang yang matang. Nah, kalau kami dari sendiri Apik Rahman, ya Pak Abdul Rahman Bando itu adalah hasil dari permenungan, hasil dari diskusi, hasil dari pertimbangan panjang kami di tim Apik Rahman. Saya rasa begitu ya. Terima kasih Pak Asra. Saya ke Bapak Muafiq dari Imun. Nah, baik. Kalau dilihat pasangan Imun ini, sosok Noni atau Ilman Silipo, oke lah kita sudah cukup mengenalnya di sektor dunia pendidikan dan maupun sektor kekerabatan yang dimiliki oleh Bapak Noni sendiri. Nah, untuk sosok Andi Zunun, banyak juga masyarakat yang hanya mengenal sosok ayah dari Andi Zunun ini, bukan sosok Andi Zununnya seperti itu. Nah, Pak Muafiq seperti apa menanggapi hal-hal pernyataan masyarakat yang seperti itu? Silahkan. Bagaimana? Ya, banyak masyarakat yang hanya mengenal sosok ayah dari Andi Zunun ini sendiri, bukan sosok Andi Zununnya gitu. Jadi sebagai calon wakil wali kota. Nah, menanggapi pernyataan masyarakat yang seperti itu dari Pak Muafiq sendiri seperti apa? Oke. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau menjual persoalan tentang siapa sosok masing-masing ini, itu bukan menjadi prioritas utama kami. Itu yang pertama. Karena yang kami tawarkan betul-betul ke masyarakat adalah bagaimana program-program kami ini itu bisa sampai, program-program yang kami tawarkan ini itu bisa kita satu visi untuk menjalankan 5 tahun ke depan jikalau pasangan Imun ini terpilih. Nah, untuk kita bicara tentang Pak Zunun, kalau orang bilang siapa ini Andi Zunun, mungkin karena anak dari Bapak Nurdin Halid, ya oke lah, itu kita tidak bisa perdebatkan di situ. Itu tidak bisa perdebatkan di situ ya, karena memang seperti itu, dia fitrah daripada dia tidak pernah meminta bahwa dia harus menjadi anak siapa gitu. Dia tidak pernah meminta untuk bahwa saya harus jadi anak Nurdin Halid. Tapi kalau dibilang sosok Pak Zunun, tentunya kekerabatan yang dia bangun kepada masyarakat
pendekatan dirinya kepada masyarakat, dia bagaimana menjalankan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, ternyata banyak orang yang senang. Kenapa? Karena dia jauh lebih, kalau orang Makassar bilang kalau orang Makassar bilang dia capi lagi begitu. Dia mudah akrab sama orang. Dia apapun orang yang mencoba untuk buka diskusi, dia ladenin gitu. Artinya dia tidak beda jauh dari bapaknya. Ya, yang namanya buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mungkin karakter-karakter itu hampir sama pada ayahnya sendiri, yaitu Bapak Nurdin Halid. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mufiq. Saya kembali ke Pak Hidayat dari Dilan. Nah, kita lihat sekarang statusnya masih masa pandemi nih, masih pandemi COVID-19. Kita lihat sekarang saja Jakarta ini sudah PSBB total. Ini kira-kira Makassar nanti seperti apa jelang pilkada dimulai. Nah, untuk dari Paslon Dilan sendiri, apakah COVID ini bisa menjadi hambatan kah atau mungkin bisa menjadi suatu jalan untuk mencari kreativitas lain seperti itu, Pak Al-Hidayat? Kreativitas lain dalam apa nih, Kakak? Kan kalau kita lihat sekarang masih masa pandemi, jadi banyak orang yang bilang, wah ini kita terbatas ini melakukan hal ini itu seperti itu. Kalau dari Dilan sendiri seperti apa? Ya, jadi pertama perlu diperjelas dulu dalam COVID ini dalam konteks demokrasi atau dalam melayani masyarakat, baik di dinas maupun camat atau lurah. Dalam konteks apa dulu, Kakak? Ya, jadi ini secara menyeluruh untuk melayani masyarakat lah, karena kita tahu sekarang kan masa-masa pandemi seperti itu. Ya, jadi begini, Kakak. Jadi COVID ini mengajarkan kita semua bahwa kedepannya itu adanya suatu perjumpaan peradaban baru, yaitu revolusi industri 4.0, yang dimana not everything is about digital, tapi digital akan menjadi suatu komponen yang bisa kemudian meminimalisir dan mengefektifkan pelayanan masyarakat di lapangan. Nah, makanya Dilan punya program yaitu dalam konteks pemerintahan yang baik teknologi, baik di birokrasinya maupun di camat dan lurahnya. Artinya memang teknologi ini Fadli Anana dan Dengi Cali ini sangat memahami ke depannya ini. Sebelum adanya COVID, Dilan sudah membentuk bagaimana program-program visi misi itu melayani dengan teknologi. Artinya, kalau satu saya bocorkan, pelayanan Dilan adalah ke depannya masyarakat ini tidak kemudian susah membuat KTP. Dengan RT RW diberikan satu motor. Kenapa? Tujuannya apa? Sehingga masyarakat bisa diantarkan KTP-nya ke rumahnya masing-masing. Artinya, memang teknologi ini membantu pemerintah untuk mengefektifkan pelayanan yang ada di masyarakat. Karena kami ingin, Dilan ini ingin pemimpin Dilan ini adalah pemimpin yang baik. Kami ingin sebelum rakyatnya meminta, pemimpinnya harus memberikan. Jangan di demo, baru diberikan. Nah, teknologilah hadir untuk memberikan sebelum rakyatnya meminta, pemimpinnya memberikan. Jangan di demo, baru mau turun ke lapangan. Itulah Dilan ke depannya. Nah. Baik, terima kasih Pak Al-Hidayat. Terakhir saya ke Pak Asra dari Paslon Apir Rahman. Harapan-harapannya nih Pak Asra, karena kita tahu sekarang masa pandemi, kira-kira tidak mengurangi euforia dari masyarakat dalam pilkada nanti kah? Atau ada saran-saran yang bisa diberikan Pak Asra? Silakan. Ya, ke depan ini kan banyak PR kita bersama sebenarnya ya. Saya tidak mau hanya mengajak tim dari kami saja, tim dari Apir Rahman, tapi saya mengajak semua tim ya, baik dari Dilan, Imun maupun Adama, bahwa kita memiliki PR untuk memaksimalisasi partisipasi pemilih ke depan. Karena saya yakin adanya isu pandemi ini itu akan membuat motivasi pemilih itu berkurang untuk datang ke TPS. Yeah. Jadi melalui tim kita masing-masing, ya kita berusaha untuk meyakinkan ya bahwa kalau misalnya
pilkada ini tetap dijalankan dengan mematuhi protokol COVID-19 yang ada, saya rasa insya Allah akan baik-baik saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami berharap ya ini bukan persoalan elektabilitas atau popularitas. Mari kita jadikan pilkada ini sebagai edukasi politik massal, gitu ya. Jadi yang kita bicarakan di ruang publik itu ya tidak usahlah terlalu mengurusi apa ini pribadi kandidat lah. Yeah. Mari kita jual program visi misi kita masing-masing ya. Nanti para pemilih atau publik yang bisa menilai kira-kira mana visi misi yang srek dengan mereka, mana visi misi yang menurut mereka rasional atau reliable ya atau visible ya. Atau misalnya yang bisa digunakan atau diterapkan untuk membuat Makassar ini menjadi kota yang lebih baik lagi. Saya rasa itu cukup dua itu ya. Jadi pertama protokol kesehatan, partisipasi pemilih, kemudian yang kedua adalah mari kita jadikan pilkada ini sebagai edukasi politik massal bagi warga Kota Makassar. Saya rasa itu ya. Baik, terima kasih Pak Asra yang mewakili dari Paslon Apir Rahman sudah hadir pada talkshow kita hari ini memberikan informasinya. Terima kasih juga untuk Bapak Al Hidayat Samsu dari Dilan yang sudah memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan menjelang penetapan. Dan terima kasih juga Bapak Muafiq yang sudah memberikan saran dan masukannya terkait bagaimana menghadapi pilkada di tengah pandemi ini. Tadi juga kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Indira, perwakilan dari Paslon Adama atau Dani Pemantu Ibu Fatmawati Rusdi. Intinya pilkada ini walaupun berada di tengah pandemi bukan dilihat dari sejauh mana visi atau misi terbaik yang akan dipilih masyarakat, tapi memang sejauh mana visi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi tahun-tahun berikutnya lepas dari pandemi COVID-19. Baik, terima kasih. Saya Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.